Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 6 Januari. Hari Senin sesudah penampakan Tuhan. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangilah kami dengan cahaya ilahi-Mu, agar kami dapat melintasi kegelapan hidup ini dan sampai kepada terang-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 4 ayat 12-17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yehuda, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini adalah Senin sesudah Hari Raya Penampakan Tuhan. Orang mulai memikirkan bagaimana mereka dapat membongkar hiasan-hiasan Natal dimanapun mereka berada. Ini pertanda bahwa masa Natal segera berakhir. Sosok Tuhan Yesus yang selama ini kita renungkan sebagai bayi yang hadir di dalam Injil sebagai pribadi yang sudah dewasa. Ia mulai berkeliling dan berbuat baik sambil menghadirkan kerajaan Allah beserta menyerukan pertobatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, penginjil Matius mengisahkan di dalam Injilnya tentang penampilan Yesus di depan umum, yakni di Galilea. Ketika itu Yohanes Pembaptis lebih dulu tampil untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Namun, karena ia berani menegur Herodes Antipas yang menikahi Herodias, yang adalah istri saudaranya, Herodes Filipus, maka ia dijebloskan ke dalam penjara.
Yesus mendengar peristiwa ini, ia pun memilih untuk menyingkir dari Nazaret ke Galilea, tepatnya di Kapernaum di daerah Zebulon dan Naftali. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan itu. Di tempat yang baru ini juga Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan kepada semua orang. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam karya pelayanannya di tengah umum? Banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Mereka yang sakit berbagai macam penyakit dibawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus mengajar di tempat-tempat ibadah, lalu menyerukan pertobatan kepada semua orang yang mendengarnya, mereka yang mengikuti Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang harus kita lakukan untuk ikut mewartakan kerajaan Allah? Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama membuka wawasan kita untuk memahami tugas dan perutusan Yesus di dalam gereja. Dan kita sebagai anggota gereja di dalam gereja sendiri. Yohanes juga mengingatkan supaya kita mengikuti seluruh perintah Tuhan Allah dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Mengikuti perintah Tuhan berarti kita sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepadanya. Hanya dengan demikian, kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Yesus? Maukah kita menjadi saksinya untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat itu? Menyerukan pertobatan, mengajak saudara-saudari kita untuk selalu dan dekat dengan Tuhan. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mohon rahmat-Nya, supaya kita dimampukan melalui tugas, tindakan, dan juga karya pelayanan kita mewartakan kerajaan Allah. Kita menjadi saksi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya.
percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.